Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita mau ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Udah hari keempat ya. Tentang penyakit menular adalah saya Ernawati, moderator, dan ada teman-teman saya, Romi Saputra, ada Herwina Damayanti, ada Isnaini Aulianisa. Mungkin next yuk kita jelasin materinya. Herwina, silakan. Isna. Ya, next. Slide-nya Mbak, belum kebuka. Udah kok. Baru ke jam 5 udah mau buka coba. Ya, saya di sini akan membacakan saya akan membacakan hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisham bin Yusufa, akhbarona Ma'marun an Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamah. Faqala a'rabiyyu ya Rasulullah pama balul ibili takunu fi ramli ka'annaha aziba'u fayukhalituha al-ba'ir wal ajrabu fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awwala, rawahul Bukhari. Adel. Next. Ya, melalui ayat Al-Quran ini mencoba menekankan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit berasal dari orang yang sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau menggunakan masker dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur yang teratur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa yang saya bacakan tadi, ayat 59, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
Ini kayaknya sinyal Wina dah Iya deh, putus-putus. ada suaranya soalnya. Apa dilanjut sama Romi ya? Asik. Silakan. Lanjut aja, Nak. Iya, lanjut aja. Oke. Lanjut. Ini aku bacain ya. Ya, Melalui lanjut. hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus mentaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya. Aku putus-putus gak suaranya? Enggak. Lanjut. Oke. Nah, bunyinya kayak gini ya. Hai, jangan dulu di next, belum selesai. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah. Atau kembali kepada Al-Quran dan Rasul. Atau Al-Hadis itu sendiri. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Next. Next, Erna. Bukan. Oke. Oh iya, bukan Erna. Berbayang nih. Nah. Dan lanjut. Gantian ada. Ya, gantian yang bacanya. Terjemah hadis, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Isyam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dan Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada safar, kesialan di bulan safar, dan tidak juga hama burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali melakukannya? Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5770. Lanjut, Nak. Messi. Berikutnya ada syarah hadis. Kata hama adalah bentuk plural dari kata hawan yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang yang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada orang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya. Seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia akan tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafas berkata, hama adalah seekor burung yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang
Messi, sinyalnya ya. Lanjut, menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Lanjut, Isna. Terus hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya. Yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat tersebut. Maka ketika orang Badui bertanya Nabi menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada orang yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Next. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis Islam. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya menular adalah Allah. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Next. Adel, next. Karena yang baca ya. Iya. Pelajaran yang dipetik dari hadis ini, Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang. Ya. Yang lanjutnya, nah tadi udah dibaca. Oh, itu udah dibaca. Oh, maaf. Pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian dunia, sebaiknya tidak harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup, karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian juga kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Slide-nya udah habis ya?
Eh, baik teman-teman, dari materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Materinya tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Jadi emang penyakit itu emang udah takdir dari Allah. Langsung aja kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Yuk nanya yuk, nanti dapat hadiah. Nanti dapat pulsa dari saya. Oh, masih berlaku itu? Sekarang masih. Ada yang ingin ditanyakan seputar tentang penyakit menular ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Widastuti. Saya izin bertanya, Kak. Iya, boleh silahkan. Mengenai tentang pembahasan hari ini. Tadi dulu mukanya dulu, dilihatin dulu mukanya ya. Nah, Dah. lanjut. Saya ingin bertanya. Iya, boleh. Sebuah takdir dapat dirubah. Jika bisa dirubah, dapat dirubah dengan apakah sebuah takdir? Terima kasih. Makasih atas pertanyaannya. Yuk, ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya dong, Teh. Boleh nanya nggak? Oh iya. Iya, silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Di sini saya akan mengulangi tentang penyakit penularan itu ya. Penularan penyakit. Ketika berbicara masalah takdir, hal ini tidak terlepas dari segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan dan hal-hal yang berasal dari ketentuan atau ketetapan Allah. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Teteh, misal ada kayak kita nih bulan puasa melakukan sholat tarawih. Nah, kan di masjid itu mempunyai kebijakannya masing-masing deh. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Nah, impact buat masyarakatnya itu bagaimana ya Teh ya? Nah, terus takdirnya ini disebut takdir apa ya? Kan takdir banyak tuh. Ada takdir mubram, alaq, yang lain-lain gitu Teh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Alvin. Iya. Udah 2 pertanyaan nih. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Yuk. Satu lagi deh. Nanti hadiahnya langsung dikirim hari ini juga. Yuk, satu lagi. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Yuk, satu lagi.
bertanya deh Teh, boleh? Oh iya, silakan. Iya, silahkan. Izin bertanya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Teh, pertanyaannya itu kan, Valdo. iya Teh, jadi semisal nih Teh, saya kan udah ngelakuin tuh kayak anjuran pemerintah buat social distancing, terus rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga pola hidup sehat tuh Teh, COVID Teh. Itu tuh takdir atau azab gitu Teh masuknya Teh. Terima kasih. Maaf, tadi ada iklan sebentar ya Allah, seri banget. Mau menjawab pertanyaannya Alvin. Yang itu tadi pertanyaannya tuh yang bagaimana pendapat kita ya tentang bagaimana pendapat kita tentang sholat tarawih yang berjamaah di masjid dalam keadaan seperti pandemi ini ya, iya bukan? Oh, dari pertanyaannya Alvin yang bertanya tentang bagaimana jika ada masjid yang tidak menganjurkan sholat tarawih, apakah impact buat masyarakatnya dan disebut takdir apa gitu. Maaf, tadi putus-putus jadi kurang cerna. Ada beberapa masjid sih yang kayak yang bukan tidak mengharuskan tapi pada dasarnya ya dari penglihat saya dan di keadaan yang nyata tetap diadakannya sholat tarawih, tapi tidak dianjurkan untuk langsung terjun ke, nggak langsung terjun maksudnya nggak tidak tidak berarti masjid itu tidak memberhentikan sholat terjadi gitu. Jadi maksudnya kayak ada di mana sholat tarawih tetap dilaksanakan, tapi tidak diwajibkan untuk langsung sholat di masjid. Karena emang ada juga karena beberapa masjid yang menjalankan protokol kesehatan. Jadi saya juga belum pernah menemukan sih masjid yang benar-benar memberhentikan, tidak boleh ya, menghentikan, tidak menganjurkan sholat gitu. Tapi yang kita lihat pun dari beberapa masjid yang kita tahu tetap diadakan sholat itu gitu. Dan bukan berarti adanya penyakit ini kita bisa semena-mena dengan kewajiban kita gitu. Sholat tarawih itu juga bisa kok dilaksanakan di rumah gitu dengan berjamaah bersama keluarga. Nah, dan di masjid pun
pasti ada tetap dilaksanakan, tapi tidak hanya memforsir jamaahnya aja gitu. Kalaupun ada, tapi kayaknya nggak ada sih, karena emang sholat Jumat pun tetap dilaksanakan gitu. Sholat Jumat pun tetap dilaksanakan dalam beberapa waktu ini gitu. Mungkin jamaahnya dikurangin aja gitu. Gimana, Alpin? Menambahin, Del. Oh iya boleh, Romi, nambahin aja. Erna. Romi, Ya udah. Romi silakan, maaf banget lagi Itu enggak. Erna Lanjut. Romi. Erna mau nambahin katanya. Sok, mangga nambahin. Oh iya. Kamu udah tambahin. Saya lagi nggak konsep. Ya kalau dari Romi, sebenarnya itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Ya nggak sih? Jadi ada yang dikatakan sebagai paradok paranoid. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis biasa Zoom-nya. Waktunya udah habis gitu. Sekarang gimana lanjut lagi ya? Mana Romi? Nggak mau lanjut ya? Romi belum gabung ya? Belum. Boleh dilanjut aja tadi sama yang Adel tadi, diulang mungkin ya? Tadi kan udah dijawab ya masalah bukan tidak ada, maksudnya bagaimana kalau misalnya ada masjid yang tidak menyarankan atau tidak melakukan sholat tarawih gitu. Tapi yang kita tahu sholat tarawih tetap dilaksanakan gitu, walaupun tetap ada protokol kesehatan dan ada maksimum jamaahnya gitu. Jadi kalaupun ada yang masjid seperti itu, pasti impact-nya juga tidak baik, karena impact buat manusia dalam. Jadi ketika kita dalam musibah seperti ini atau dalam keadaan seperti genting ini, tidak boleh ada menjadikan alasan untuk tidak dilaksanakan sholat tarawih gitu kan. Sholat tarawih tetap dilaksanakan dalam keadaan apapun gitu, walaupun jamaahnya kurang atau protokol kesehatan tetap diwajibkan gitu. Seperti minggu kemarin masalah Idul Fitri dan sholat Jumat, kita udah tahu gitu, pasti dengan adanya protokol kesehatan, ya nggak boleh mematahkan sunnah yang udah dilakukan gitu.
Itu sih. Nah, terus saya mau menjawab pertanyaan dari Rivaldo. Bagaimana kalau kita sudah menjaga tetap sudah melakukan protokol kesehatan, terus sudah melakukan protokol kesehatan, sudah menjaga tetap bersih lah, kayak cuci tangan, terus pakai masker gitu. Lalu bagaimana kok kita masih bisa kena? Itu apakah takdir apa azab? Gitu. Yang saya baca di sini kata Isnan Ashori dalam buku Fikih Menghadapi Wabah Penyakit, keyakinan ini bukan berarti seorang pasrah tidak memiliki kehendak untuk memilih, sebab takdir Allah atas manusia dapat diberikan menjadi dua, yaitu takdir manusia tidak dapat menolaknya, dan takdir manusia diberikan kehendak untuk memilih atau ikhtiar. Nah, jadi ini termasuk takdir jadinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang artinya tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Islam menerangkan pada ayat 22, Allah menegaskan apa yang terjadi dalam semesta semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Konsep takdir ini dan ilmu akidah tersebut dengan takdir kauni dan takdir mubron. Sedangkan pada ayat 23 Allah menjelaskan manusia dapat mengklarifikasi menjadi dua kelompok dalam menyikapi takdir kauni, yaitu antara pihak yang terpuji dan pihak yang tercela. Pilihan ini dititipkan Allah atas manusia ini adalah ilmu akidah disebut takdir syariah atau takdir ghairu mubron. Nah, mengatakan virus corona yang merupakan penyakit sedang mewabah ini tidak akan menular tanpa izin Allah. Jadi yang mau kita terkena penyakit itu sudah memakai masker, terus kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, itu tidak bisa dibilang itu azab ya. Bukan azab, itu mah takdir atau jatuhnya. Allah mungkin jadi dengan adanya penyakit ini Allah mentakdirkan kita untuk bagaimana kita menyikapi semua musibah ini gitu. Jadi nggak ada yang dibilang kalau kita kena penyakit itu azab, ya itu udah takdir Allah. Bagaimana? Oke, makasih Adel penjelasannya. Belum. Hal itu tadinya berdasarkan klarifikasi takdir di atas, maka dapat disimpulkan penyakit, kematian, rezeki, dan ketetapan-ketetapan Allah yang Allah telah ditakdirkan atas manusia dan manusia tidak dapat memilihnya, merupakan keyakinan berdasar seorang muslim yang akidahnya benar terhadap kemahakuasaan Allah. Jadi ya semua yang terjadi pada kita dalam bentuk ketetapan-ketetapannya dari penyakit, kematian, rezeki itu juga sudah ditetapkan oleh Allah, yang mana Allah itu menjadikan itu mendasarkan seorang muslim yang akidahnya benar terhadap kemahakuasaan Allah. Jadi Allah juga menunjukkan dengan ini adanya ya Allah itu memiliki maha kuasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana itu tadi Rivaldo, bagaimana atas jawabannya? Cukup jelas teh, makasih. Oh ya, sama-sama. Untuk pertanyaannya Alvin udah dijawab ya sebelumnya. Gimana? Terus Amelia ya? Ada yang kurang apa gimana? Ada pertanyaan lagi? Iya, bentar dulu. Bentar. Ini Alvin gimana
Udah cukup belum ya Cukup, jawabannya? Teh. Terima kasih. Oh iya, Oke, sama-sama. kita lanjut ya. Yang tentang apakah takdir itu bisa diubah? Ada mau jawab, Adel atau Herwina? Herwina mau jawab nggak? Aku mau deh sedikit. Oh iya, boleh. Apa? Ya lanjut. Tapi nggak begitu. Kalau salah, mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar. Di sini ada hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah wahai hamba Allah pada doa. Nah, jadi udah sangat jelas di hadis ini. Takdir itu sebenarnya nggak tahu juga, Allahu alam ya, Allah yang tahu takdir bisa diubah atau enggak, tapi dengan doa tuh bisa diubah gitu. Terus selain doa, terus bertasbih, terus dengan bersolawat, terus jadi jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha gitu, tanpa kalau misalnya kita hanya doa doang tanpa usaha juga ya nggak bakal bisa gitu. Kalau misalnya contohnya ya, misalnya takdir tentang apa ya, jodoh gitu ya, kita di rumah aja nggak ketemu siapa-siapa ya gimana gitu, paham ya, gitu kurang lebihnya. Mungkin dari penjelasan ada Mbak Herwina atau yang lain gimana? Iya, izin menambahkan Mbak ya. Erna. Sesuai yang tadi ya, apakah takdir bisa diubah atau tidak, apa kata Rivaldo ya, ada takdir mubram sama takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram di sini itu takdir yang tidak bisa diubah atau mutlak gitu ya hukumnya. Nah, sedangkan takdir mu'allaq itu bisa diubah apabila seseorang mau dalam surat Al-Hadid ayat 11 atau 13 ya, yang bunyinya kayak gini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau berubahnya. Nah, jadi takdir ini bisa dirubah ya apabila kaum tersebut mau merubahnya sendiri. Dengan cara apa? Berdoa, berikhtiar, tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Erna. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak hanya ya, iya mah geus takdir gitu nya. Orang gering geus takdir, orang bodoh geus takdir gitu. Jadi tidak menelan mentah-mentah takdir tersebut gitu. Kita tidak berpangku tangan terhadap takdir tersebut, tetapi kita diwajibkan untuk berusaha. Nah, untuk hasilnya nanti usaha kita berhasil atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertawakal. Nah, kita mempercayakan kita adanya takdir ini suatu keimanan gitu ya di dalam hati kita gitu. Gimana? Ada tambahan? Ada yang mungkin ditanyakan? Mbak Er. Makasih Mbak Herwina, agak itu jaringannya.
Adel mau nambahin? Nggak ada sih, cuman emang udah jelas. Pokoknya mah takdir itu emang sudah tertulis. Mau gimana pun takdir itu sudah tertulis. Dari dia bayi apa sampai meninggal, dari bentuk rezeki apapun itu sudah tertulis. Tapi ya benar kata Teh Herwina, apapun yang sudah tertulis itu jangan menjadikan patokan buat kita sendiri untuk ya udah gitu. Itu yang kita miliki gitu. Takdir itu yang kita miliki, enggak, tapi masih bisa kita usahakan dengan doa, ikhtiar, bagaimana kita usaha gitu. Bahkan sempat ada pembahasan ya, ketika kamu lahir dalam keadaan miskin, terus kita juga ada yang bilang bisa ada, kita bisa lihat sendiri gitu, orang yang miskin pun bisa menjadikan dia kaya, bukan kayak bukan dalam harta aja, mungkin bisa kaya hati gitu loh maksudnya. Jadi nggak semua yang kita takdir itu jangan dipatokan ya udah itu takdir saya yang udah tertulis di Lauhul Mahfuz, padahal kita bisa mengusahakannya menjadi lebih baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Adel. Iya, mungkin ada lagi, ada yang mau bertanya lagi? Maaf ya kalau misalnya lagi kurang sehat, soalnya kalau nggak jelas maaf banget nih, sayanya lagi kurang sehat. Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya? Oh ya, boleh. Iya. Siapa? Off kamera. Ini mau nanya aku, bagaimana sih menurut kalian jika berhadis dari halnya penyakit menular ini itu doif gitu? Menurut kalian tuh gimana? Gitu. Terima kasih. Saya serahkan kepada yang lebih mengerti. Gimana Mbak Wina? Adel? Tadi nanya apa ya? Ya, Putus sih. Bagaimana hukumnya mengenai hadis tentang pandemi ini apabila doib gitu, Mbak Adel? Oh, yang kita ketahui dari hadis doif itu banyak unsurnya ya. Dari mungkin perawinya memiliki track record yang tidak baik akhlaknya, atau pernah membohong walaupun sekali, ataupun kejelasan dari hadis ini itu saksinya kurang, atau ya banyak lah gitu, ataupun banyak yang menentang dari hadis ini itu kesalahannya tuh banyak gitu. Hadis doif yang kita ketahui itu banyak. Adanya hadis doif itu tetap dicantumkan di beberapa buku, itu bukan berarti kita menjalankan tetap menjadi patokan kita gitu pada hadis itu, sebenarnya enggak. Jadi hadis doif tetap ada di buku itu menjadikan contoh adanya hadis doif yang bukan yang bisa kita jauhi, mana yang maksudnya mana yang benar-benar menjadi hadis sahih dan hadis doif. Nah, dengan adanya hadis doif yang yang menjelaskan tentang penyakit menular, itu bukan kita bukan menjadikan itu patokan kita gitu untuk mendasari dalam belajar hadis tentang penyakit menular. Jadi dengan cara apa kita menanggapi hadis sebagai pengetahuan kita tentang adanya hadis doif di dalam buku hadis-hadis gitu. Dan kita menanggapinya untuk hanya menjadikan ilmu pengetahuan tentang ada nih hadis doif di setiap kumpulan hadis, buku-buku hadis, bukan berarti kita menjelekkan juga gini, ini hadis doif nih, ini bener-bener nggak boleh diikutin, dan harusnya nih nggak boleh nih dijadikan panutan apa gimana gitu. Ya memang tidak boleh, tapi itu sebagai info
buat kita. Adanya hadis dhaif di buku-buku hadis ini, ya udah kita bisa menjadikan kita bisa membedakan adanya hadis dhaif dan hadis sahih gitu. Bagaimana kita menanggapinya sebagai umat muslim, ya kita harus tahu nih track record apa aja hadis yang kita ketahui. Misal kita nggak tahu nih hadis dhaif, tapi kita lakuin gitu. Sebagai ya zaman makin canggih gitu. Walaupun kita tidak bertemu dengan ustadz, tapi kita bisa menggunakan internet untuk mengetahui ini hadis dhaif apa hadis sahih gitu. Apa hadis ini sehat untuk bisa kita pergunakan untuk sehari-hari gitu. Jadi kalau bisa dengan adanya hadis dhaif itu cuma sebagai info kita gitu. Oh, ada hadis dhaif di dalam buku-buku kitab hadis gitu. Jangan dan bukan menjelekkan juga, tapi ya udah kita menjadikan itu info aja. Yang penting kita tidak merusak sejarah yang ada gitu. Gimana Teh? Tapi kita di sini menggunakan hadis sahih ya, Oh iya, dari iya. Imam Muslim. Mungkin banyaknya yang kita ketahui hadis dhaif itu kayak gimana sih ya? Yang tadi saya bilang salah satunya mungkin perawinya yang track recordnya sebelumnya itu banyak melakukan hal-hal yang seperti pembohong atau akhlaknya kurang gitu, tidak mencontohkan orang yang baik gitu. Ada yang kayak gitu. Atau dikitnya info dari bukan saksi, kurangnya saksi gitu. Gimana Teh? Ya, sanatnya putus-putus. Iya. Itu. Bisa. Ada lagi Teh? Gimana? Gimana Maida? Terima kasih Adel sama Mbak Herwina atas penjelasannya. Maida gimana? Apakah cukup jelas? Ya, baik, jelas kok. Terima kasih atas jawabannya ya. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Lanjut, nah, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Masih boleh nanya nggak Teh? Oh iya, Mau tanya sih sedikit ini mah. Misalnya nih Teh, kan ada 3 orang yang ngumpul gitu. Yang satu itu pakai masker gitu Teh. Nah yang 2 itu nggak pakai masker. Nah tiba-tiba tuh yang nggak pakai masker itu ada yang kena COVID gitu. Tapi malah nular ke yang pakai masker. Itu tuh masuknya kena takdir atau gimana tuh Teh? Kasih. Ya, makasih Rivaldo. Itu masuk ke takdir sih. Bagaimana yang kita tadi udah dijelasin juga, mau kita, maksudnya takdir itu apa aja gitu. Takdir itu bisa dalam bentuk penyakit, kematian, rizki, ketetapan-ketetapan lainnya kayak jodoh apa semacamnya gitu. Tapi yang kita harus tahu, kita pahamin apakah dengan kita mendapatkan takdir penyakit ini, misalnya kita takdir punya penyakit ini, mau kita protokolnya bagus apa gimana, tapi emang Allah menjatuhkan takdir itu kepada kita gitu, karena emang itu udah menjadi catatan ya lauhul mahfuz gitu. Lalu bagaimana kita menanggapinya gitu? Ada yang dengan cara apa kita menanggapinya? Ada yang menggunakan doa, ada yang menggunakan usahanya juga gitu. Jadi kalau kita dengan kita memiliki takdir itu, apa yang kita lakukan sebagai umat muslim ketika mendapatkan itu gitu loh.
apakah kita diem aja pasrah gitu, tetap tidak mau usaha mencari obat, atau kita tidak mau usaha mempositifkan diri untuk menjadi lebih baik moodnya gitu. Karena emang kalau kita punya penyakit itu, misalnya kita terserang penyakit itu biasanya kita mental atau moodnya juga turun gitu. Nah itu juga yang menyebabkan banyaknya kematian dalam penyakit-penyakit menular seperti ini, karena emang bagaimana kitanya gitu dalam menghadapi takdir ini yang tadi saya bilang, tadi Teh Herwina bilang dan Teh Erna gitu kan, takdir itu tidak ada, misalnya ada kita masih belum tahu bisa diubah apa enggak, tapi yang kita ketahui bagaimana kita menanggapi takdir itu dengan keyakinan kita, oh ini Allah Maha Kuasa. Dengan cara apa kita mengubah takdir ini menjadi lebih baik apa lebih buruk gitu. Ya mungkin dengan cara berdoa. Kita tetap usaha, misalnya dengan usaha apa? Kita kalau misalnya misalnya ya, kalau kena COVID-19 itu bagaimana kita menanggapinya? Kita tetap berdoa kepada Allah, terus kita tetap mengkarantina sendiri ataupun menyerahkan diri ke rumah sakit untuk menjalankan kesehatan selanjutnya gitu. Jadi mau gimana pun dalam keadaan kita sudah menjaga diri untuk menjauhi penyakit itu, tapi kalau misalnya kita memang sudah terkena penyakit itu, emang udah ada takdirnya gitu. Tapi bagaimana kita menanggapi takdir itu, menjadikan kita menjadi lemah atau menjadi kuat dan tetap bertawakal atau berikhtiar. Bagaimana? Cukup Teh jawabannya. Makasih banyak ya Teh. Jadi gitu ya Teh, meskipun kan kita nggak tahu ya takdir kita tuh kena atau enggak, tapi alangkah baiknya kita tetap jaga protokol kesehatan gitu ya Teh. Ya betul. Jadi, dengan kita kan nggak tahu nih bagaimana. Kasih jawaban. Ya mungkin dengan cara tetap menjalankan protokol dan bagaimana sunnah Rasul, maksudnya menjalankan apa yang telah dijelaskan sama Rasulullah, bahwa ketika ada negara yang terkena penyakit ini, janganlah ke tempat itu gitu. Sama halnya ketika di negara kamu ada penyakit itu, jangan kamu keluar dari negara itu gitu, yang menjadikannya tersebar penyakit lain gitu kan. Ya, itu yang sudah dijelaskan juga gitu. Jadi ya intinya bagaimana kita menanggapi ini ketika takdir itu belum datang, gimana kita mendefenskan diri untuk agar tidak terkena penyakit, dan bagaimana ketika kita telah terkena penyakit tersebut menanggapinya, apakah kita tetap berdoa atau menjadi lemah atau kita ikhtiar apa tidak gitu. Paham ya? Terima kasih Mbak Adel atas penjelasannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kayak dengan, sorry ya, lanjut lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Kang Ripaldo gimana? Ada yang ditanyakan lagi enggak? Bagus-bagus pertanyaannya. Cukup sih Teh, cukup jelas. Makasih banyak ya Teh atas jawabannya. Cukup jelas. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya udah, kita buka satu pertanyaan lagi kali ya mungkin. Habis itu kita tutup gitu ya. Yuk, ada yang mau bertanya lagi, satu lagi? Iya, silakan. Apa kita udah mau dikit lagi mau buka gimana? Udah lumayan juga kan? Tutup aja Teh, lanjut abis terawih kata Ripaldo. Lanjut abis terawih. Gimana? Mbak Adel? Udah? Udah kali ya, udah jelas semuanya.
Ya udah. Ya Mungkin kalau belum kita- paham banget gitu, ntar bisa komen di di channel YouTube-nya aja ya. Kita bisa lah diskusi di situ. Iya, jadi habis kegiatan chatting. habis kegiatan PKM ini nanti tuh Bakal diupload gitu ini tuh ntar. jadi membantu tugas kita gitu. Terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan aja kali ya, soalnya Iya. udah mendekati buka juga, biar nanti ada waktu buat prepare buat kalian buka. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Kalau misalnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin, jangan tawa-tawa mulu, Pin. Maaf banget atas kekurangannya. Gue lagi sakit, pendengarannya lagi kurang banget, jadi nggak konsen gitu, maaf banget.